Maka di situ sahabat mengungkapkan, karena Khaybar itu negeri kaya raya, penghasil kurma terbesar di Jazirah Arab saat itu. Disitulah kemudian para sahabat mulai mengatakan, sekarang baru kami tahu rasanya kenyang. Jadi ternyata selama ini sahabat tuh nggak tahu kenyang tuh kayak apa ya rasanya. Itu bukan basa-basi. Karena kalau teman-teman buka sejarah Ashabus Suffah umpamanya, para sahabat yang tinggal di Suffah. Salah satu sahabat yang tinggal di Suffah diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sendiri pernah bercerita, saya itu pernah berdiri dan pingsan di samping mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat menduga saya ini ada penyakit apa begitu. Kata Abu Hurairah, demi Allah, bukan karena penyakit saya jatuh pingsan, tapi karena lapar. Itu Abu Hurairah, yang nantinya jadi pemimpin besar, nantinya mempunyai harta melimpah. Pemimpin nanti beliau juga sempat ke Bahrain. Beliau diutus kemana-mana, jadi ilmuwan besar, menjadi perawi hadis paling banyak periwayatan yang sampai pada kita hari ini, 5.374 hadis. Tapi itu nanti. Nah itu masa-masa awal begitu itu, ya seperti itu. Kan antum tahu Bilal kan? Semua tahu Bilal radhiyallahu anhu. Tapi begitu. Begitu Allah memberikan kemenangan pada negeri-negeri Islam atas perjuangan mereka itu, kaya itu apa ya? Bukan sesuatu yang kita seperti yang hari ini kita kejar-kejar gitu, Pak. Akhirnya saking kita ini mengejar kekayaan, sampai apa saja yang kita lakukan itu karena ingin kaya. Sampai sholat duha saja karena pengen kaya. Itu yang saya nggak suka gitu ya. Mohon maaf saya. Itu yang saya hindari, karena nanti kemudian orang ini hanya ingin kaya, menumpuk hartanya dengan ilmu yang sedikit. Dan saya sudah sangat sering, mohon maaf, diskusi dengan teman-teman berbagai kalangan, bahwa masuk di satu lini dipikir sudah sesyariat segalanya, padahal yang disyariahkan baru akadnya. Kan hari ini semangat bersyariah luar biasa ya. Orang ingin hijrah dari bisnisnya, dari segala macamnya, dari segala hal dikasih label syariah. Semangatnya oke, bagus. Tapi yang jadi masalah adalah ilmu yang tidak komprehensif, itu satu. Dan yang kedua, semangat berilmunya selalu cepat sekali merasa puas, sehingga bicara tentang bisnis umpamanya baru masuk di satu poin, yaitu akad. Diislamkan akadnya, tadinya riba, tadinya tidak halal menjadi halal sesuai dengan syariat. Yang namanya bisnis itu bukan cuma akad, Pak. Masih panjang ceritanya. Untuk sesuatu disebut sebagai sesuai dengan syariat, bukan cuma akad. Ini sudah panjang saya berdiskusi dengan teman-teman. Bahkan ada yang dengan sangat pede gitu, datang hadir kemudian menceritakan tentang bisnis syariahnya. Begitu saya tanya-tanya berapa, yang terjadi bingung. Kenapa? Karena itu yang disuka. Oke, tapi semangatnya luar biasa. Ini perlu dijaga semangatnya untuk semangat mensyariatkan segala sesuatu. Tapi jangan berkecil hati, ini cuma muqaddimah. Saya tetap akan sampaikan materi ini. Saya tetap akan sampaikan karena antum sudah mulai tegang wajahnya dan mulai khawatir. Tetap saya sampaikan. Tapi saya sampaikan di muqaddimah ini teman-teman, supaya antum tahu bahwa sahabat itu sebelum mereka kaya raya, itu sudah dibekali oleh Nabi ilmu-ilmu yang cukup, yang komprehensif, yang melimpah tentang bersikap terhadap harta. Itu kita belum punya. Dan maka tolong teman-teman, kalau pengen kaya gitu, antum segera diberikan landasan pengganjalnya, karena ini berbahaya. Hari pertama muslimin menang di perang Badar, nyaris menjadi hari pertama kekalahan muslimin. Faktornya apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Masalah harta rampasan perang. Belum juga pulang ke Madinah, muslimin sudah pecah jadi 4. Itu muslimin, Pak. Zaman sahabat, zaman terbaik.
Model kita begini ini, ya kan? Makanya ilmu dulu yang kuat. Nabi itu sebelum meninggal itu berpesan-pesan luar biasa kepada para sahabatnya. Banyak sekali pesan-pesan Nabi SAW tentang masalah harta. Kenapa? Karena setelah ini kalian kaya raya. Kalian kaya raya setelah ini semua. Maka pesan Nabi banyak masalah harta. Di akhir-akhir hidup Nabi itu, di antaranya adalah pesan Nabi di pagi hari selesai sholat subuh. Saat sahabat mulia Abu Ubaidah Al-Jarrah datang membawa harta banyak sekali. Harta zakat, infak, sedekah dari satu suku. Datang, begitu datang diletakkan harta di Masjid Nabawi. Sahabat berkumpul di sekeliling Abu Ubaidah. Nabi melihat sahabat pada kumpul ngelilingin harta, Nabi senyum-senyum. Senyum, kata Nabi absyiru wa'malu ma yasurrukum. Kata Nabi silahkan bergembira dan silahkan berharap yang menyenangkan hati kalian. Boleh silahkan. Tapi sebelum harta dibagi Nabi bilang, fawalladhi nafsi biyadih, fawallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum, fatuhlikukum kama ahlakathum. Hadis riwayat Muslim. Demi Allah, kata Nabi SAW, bukan kemiskinan yang aku takuti terjadi pada kalian. Jadi Nabi itu teman-teman gak takut kalau umatnya miskin. Supaya antum tahu ini. Karena kalau entrepreneur selalu mengatakan, ayo kaya, kaya, miskinin mendekatkan pada kekafiran. Begitu kan? Makanya saya minta ngajinya yang komprehensif. Ini hadis sahih. Nabi katakan, demi Allah, lihat, saya tidak takut kalian miskin. Kok Nabi yang gak takut umatnya miskin? Ya. Mal faqru akhsha alaikum. Apa yang saya takutkan? Kata Nabi, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi saya takut dunia digelar oleh Allah di hadapan kalian. Dibuka selebar-lebarnya di hadapan kalian. Karena efeknya ada. Fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Kalian akan berlomba untuk mendapatkan dunia yang digelar itu, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba mendapatkan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kalian setelah itu akan hancur oleh dunia ini, sebagaimana orang sebelum kalian hancur oleh dunia ini. Itu yang Nabi takutkan. Jadi selalu efeknya harta itu begitu, Bang.